Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat ketemu kembali dalam mata pelajaran PPKN kelas 12 semester ganjil UKBM 2. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Sehubungan dengan materi dinamika pelanggaran hukum, kita kaji terlebih dahulu tentang pengertian daripada pelanggaran hukum itu sendiri. Baik, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disebut juga dengan perbuatan melawan hukum. Apa itu? Yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kemudian, anak-anakku sekalian, pelanggaran hukum juga merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Kemudian, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum itu sendiri. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum itu biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap hal yang biasa atau sebagai kebiasaan. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, kembali ke pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, biasanya ini karena hukuman atau sanksinya tidak sesuai atau dengan kata lain ringan, tidak berat, sehingga dia mengulang-ulang kembali pelanggarannya itu. Nah, sedangkan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Contohnya, misalnya dulu ada kasus tentang berita hoax atau tentang hate speech. Nah, sebelum adanya media internet itu hal yang biasa. Tapi setelah munculnya internet, maka keluarlah undang-undang ITE. Maka setelah keluarnya undang-undang ITE ini, kita harus hati-hati dalam penggunaan media internet, terutama di media sosial. Selanjutnya kita bisa mengambil beberapa contoh tentang berbagai kasus pelanggaran hukum, baik yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita ambil contoh misalnya dalam lingkungan keluarga. Misalnya anak mengabaikan perintah orang tua, kemudian mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, nonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Itu contoh yang ada di dalam kehidupan keluarga. Kemudian dalam lingkungan sekolah diantaranya, ini kebiasaan yang baik sadar maupun tidak sadar seringkali dilakukan oleh anak-anak sekolah, misalnya menyontek ketika ulangan, kemudian datang ke sekolah terlambat tanpa alasan yang jelas, kemudian bolos atau membolos, tidak memperhatikan penjelasan dari gurunya, kemudian berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, diantaranya mangkir dari tugas ronda siskamling atau ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan ya tidak jelas, kemudian main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, atau melakukan minum minuman keras, kemudian melakukan tindakan diskriminasi atau membeda-bedakan orang lain, melakukan perjudian, atau seringkali kita mendengar berita tentang sabung ayam dan lain sebagainya. Kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, yang terakhir adalah di lingkungan bangsa dan negara. Ini cakupannya lebih luas lagi. Misalnya kita tidak memiliki KTP kalau yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Nah, kalau masih di bawah itu, identitas dirinya masih menggunakan dengan kartu
pelajar misalnya begitu, atau kartu keluarga, atau akte kelahiran. Nah, kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas apabila kita sedang mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 misalnya. Kemudian melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah juga adalah pelanggaran yang melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Dan yang berikutnya tidak berpartisipasi atau keikutsertaan pada setiap kegiatan pemilu atau pilkada. Dan yang terakhir, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Nah, ini biasanya perbuatan-perbuatan anarkis yang dilakukan oleh warga negara atau masyarakat ketika melakukan demonstrasi, tetapi demonstrasinya sudah menyimpang dari arah dan tujuannya sehingga dia melakukan pengerusakan, atau dengan kata lain anarkisme. Itu tidak boleh. Nah, sehubungan dengan tadi yang sudah disebutkan contoh-contoh perilaku yang melanggar aturan atau pelanggaran hukum, maka perlu adanya sanksi-sanksi yang tegas. Di sini banyak macam sanksinya, ya, atau macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum itu sendiri. Nah, sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum itu berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, itu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Nah, kita bisa lihat di tabel berikut ini tentang sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya norma agama. Ya. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusan-utusannya, bisa rasul atau nabi, yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Nah, sumbernya dari agama itu sendiri. Contohnya yang termasuk ke norma agama, beribadah, tidak melakukan judi, tidak melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Kemudian suka beramal, itu norma agama. Nah, sanksinya biasanya tidak langsung karena akan diperoleh setelah kita wafat atau mati atau meninggal dunia. Nah, biasanya berisi tentang pahala atau dosa. Kemudian ada yang disebut dengan norma kesusilaan. Nah, pengertiannya adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruk, benar salah suatu perbuatan atau tindakan kita sendiri. Nah, sumbernya ya hati nurani manusia itu sendiri. Contoh misalnya berlaku jujur atau menghargai orang lain. Nah, sanksinya itu biasanya kurang tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Kita bisa merasa bersalah atau menyesal, malu, dan sebagainya. Jadi kita sendiri yang merasakannya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana norma kesopanan. Norma kesopanan kalau dilihat dari pengertiannya adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Nah, sumbernya adalah ya pergaulan manusia itu sendiri, ya, atau bagaimana cara manusia itu sendiri bersosialisasi dengan manusia lainnya atau bermasyarakat. Nah, dalam kata lain adalah pergaulan manusia. Nah, contoh dari norma kesopanan misalnya menghormati orang yang lebih tua, ya, menyayangi orang yang di bawahnya atau yang lebih muda. Kemudian tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Itu contoh. Lalu masih ada banyak tentang contoh-contoh yang lainnya. Kemudian sanksi daripada norma kesopanan juga kurang tegas atau bahkan tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan, ya, dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat itu sendiri apabila kita melanggar norma kesopanan. Kemudian ada yang disebut dengan norma hukum. Kita sepakat yang dimaksud dengan norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang
yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, biasanya norma hukum itu berisi perintah dan larangan. Nah, sumbernya dari mana norma hukum itu? Sumbernya adalah dari pejabat yang berwenang atau dalam hal ini adalah pemerintah yang membuat aturan atau undang-undang itu sendiri. Contohnya misalnya harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang sanksi daripada norma hukum itu lebih tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Itu norma hukum. Jadi sekali lagi di antara norma-norma yang lainnya, ternyata norma hukum itu sanksinya lebih tegas dan nyata. Selanjutnya, norma yang terakhir adalah norma adat atau kebiasaan. Nah, dilihat dari pengertiannya, norma ini merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang sama diulang-ulang menjadi kebiasaan. Itu yang disebut dengan norma adat. Sumbernya dari mana? Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa di negara kita itu berbagai macam kebiasaan atau adat istiadat sesuai dengan suku bangsa yang ada di negara kita itu sendiri. Kemudian contoh dari norma adat adalah kegiatan melakukan acara selamatan, kelahiran bayi, atau ada mudik pulang kampung. Nah, biasanya di hari-hari besar, itu kebiasaan. Nah, sanksinya bagaimana? Sanksi kebiasaan itu tidak tegas, tetapi dapat dirasakan oleh individu dalam bentuk perasaan malu. Nah, dari tabel-tabel yang sudah dijelaskan tadi tentang sanksi norma hukum, maka sekali lagi kita simpulkan sanksi dari norma-norma tersebut adalah yang paling tegas dan nyata, yaitu norma hukum. Nah, ini mengandung pengertian tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Materinya ada, misalnya hukum pidana, sanksi diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana itu dapat berbentuk hukuman. Satu, hukuman pokok, ada hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian hukum tambahan. Hukum tambahan itu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, yang nyatanya artinya adalah bahwa aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya itu sendiri. Kita ulangi, nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUH pidana menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, maka karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, itu nyata. Jadi hukumannya berat, 15 tahun penjara. Ya, itu merampas atau membunuh orang, ya, merampas nyawa orang lain, gitu. Nah, di akhir materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan kalian bisa pahami, dan sebagai tambahan pengetahuan atau evaluasi diri atau refleksi diri, maka di sini Bapak akan menugaskan berupa tugas individu dengan pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Yang kedua, mengapa masih saja ada orang yang melakukan pelanggaran hukum? Yang ketiga, sanksi atau hukuman itu apa
atau dengan kata lain sanksi atau hukuman adalah titik-titik. Berikan masing-masing dua contoh pelanggaran hukum dalam kehidupan di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Jadi berikan dua contoh pelanggaran hukum baik di sekolah, di masyarakat, maupun bangsa dan negara. Yang kelima, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan sanksi norma hukum itu tegas dan nyata? Nah, catatannya silakan kerjakan di buku tugas, kemudian tulis terlebih dahulu soalnya. Setelah itu dijawab dan langsung dipoto, kirim ke grup tugas Telegram. Sekali lagi, kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka segera kirim ke grup tugas Telegram. Dengan cara apa? Hasil pekerjaannya dipoto terlebih dahulu. Demikian anak-anakku sekalian, sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi, apa yang sudah kita bahas sama-sama tadi dapat dipahami atau dimengerti oleh kalian semua. Dan dari Bapak sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.